Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Dewan Juri Audisi Dai Muhammadiyah dalam Gema Ramadan 2021. Kepada semua sahabat seperjuangan di Ma'had Tahfidzul Quran Al-Madinah Muhammadiyah Boarding School Banjarnegara yang kusayangi dan kubanggakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Assalamu min ahlil jinnah, wassalamu yunjika min syiddati niran, wassalamu yusalimuka min hasadi waddan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa regenerasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitle Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kurma menuju zaman biskuit Roma, dari zaman onta menuju zaman motor Honda. Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Sungguh kehormatan bagi saya dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan antum-antum semua. Sebelumnya saya minta maaf, berdirinya saya di sini bukan untuk nguturi, bukan untuk gurui, namun malih menasehati. Karena saya yakin yang hadir di sini seorang yang hidupnya digunakan selalu berkhidmat untuk Islam, menegakkan akidah umat, menambah kesejahteraan masyarakat, mengenyangkan perut si miskin, serta mencerdaskan otak si awam. Mewujudkan wujudnya umat Islam yang berkemajuan dalam rangka dakwah amal ma'ruf nahi mungkar yang diikat dalam sebuah perserikatan Muhammadiyah sebagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okay, to the point, I want to talking about merenungi tafsir surat Al-Maun. Isi surat Al-Maun adalah ancaman bagi mereka yang menodai agama Islam dengan cara menindas anak yatim, ria akan sholatnya, tak menolong fakir yang meminta-minta, tak menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Maun adalah surat yang menempati urutan ke-107 dalam kitab suci Al-Quran. Al-Maun adalah surat Makkiyah sebab diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah SAW melaksanakan perintah hijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Total keseluruhan ayat dalam surat ini adalah 7 ayat. Arti kata Al-Maun sendiri adalah hal-hal berguna, bantuan penting, dan lain sebagainya. Oleh karena jumlah ayatnya yang hanya 7, maka Al-Maun digolongkan sebagai surat pendek. Ahwati dan ihwani rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam firman Allah Quran surat Al-Maun yang berbunyi, Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un
wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa melalui surat ini kita bisa tahu siapa saja orang yang mendustakan agama, yaitu 1. Orang yang menghadik anak yatim. Tahukah kalian orang yang menghadik anak yatim? Orang yang menghadik anak yatim adalah bila bertemu dia akan marah-marah, membuka aibnya, membencinya, hingga memukul, menampar, mencubit, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak memberi makan pada orang miskin. Makan soto sendirian. Ada orang miskin dibiarin. Ada pengemis dicuekin. A'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada rasa bersalah. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur ada kerjaan, sholat asar lagi bal-balan, sholat maghrib lagi rebahan, sholat isya ketiduran. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir atau yang keempat, orang yang suka berbuat riya atau pamer. Sholat tahajud pasang status, sedekah 500 perak pasang status, naik 1 juz pasang status, puasa sunnah pasang status, sampai mengucapkan alhamdulillah sampai maghrib, padahal lagi nyerutang puasa wajib. Perilaku buruk tersebut dipastikan oleh Allah akan mendapat balasan yang setimpal, di mana orang-orang tersebut akan celaka. Bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang atau riyah, dan tidak mau membantu orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima sholatnya orang yang ikhlas hingga berdampak baik pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi kepada sesama manusia. Allah juga menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Kafaituna khutbati in wajahtu minni al-khata'at natlubu minkum al-'afwa. Akhirul kalam al-waqtu kasayfu fa in lam taqtahu qata'aka. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.